warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Tri Aulia dan saya Vicha Winisa Putri. Kami dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pembelajaran matematika. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan fokus terhadap 4 pembahasan materi. Materi pertama yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Materi kedua yaitu validitas instrumen. Materi ketiga yaitu reliabilitas instrumen, dan materi keempat yaitu pengembangan instrumen jenis soal tes subjektif, di mana dalam pengembangan instrumen meliputi beberapa kegiatan yaitu menyusun kisi-kisi soal, menulis soal, membuat pensekoran soal, uji coba soal, dan analisis butir soal. Nah, dalam pengembangan instrumen ini kami memilih materi pembelajaran himpunan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Untuk pengukuran, menurut Allen dan Yen mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui kualitas tentang sesuatu baik dari nilai maupun arti, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Nah, dari pengertian di atas kita dapat mengetahui perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Keterkaitan yang pertama, pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu dan pada tahap ini akan menghasilkan skor sehingga dapat dilaksanakan suatu penilaian. Kemudian, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat dari keduanya merupakan proses dalam membuat suatu keputusan tentang nilai suatu objek. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Selanjutnya, uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut Sugiono 2009. Alat ukur dikatakan valid atau sahih apabila dapat mengungkapkan secara cermat apa yang seharusnya diukur. Menurut C.C. Rahmat dan Didi Zuherdi tahun 1999 juga menambahkan bahwa yang dimaksud validitas atau kesahihan adalah ketepatan suatu tes dalam menghasilkan data atau informasi yang relevan dengan tujuan atau keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Nah, rumus yang digunakan untuk bentuk soal uraian adalah rumus alfa. Rumus tersebut diperoleh dari N dibagi dengan N dikurangi 1 dikalikan 1 dikurangi jumlah varian skor setiap item dibagi dengan varian skor total, di mana N adalah jumlah butir soal.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen tes subjektif. Nah, di mana di awal tadi kita telah bahas bahwa pengembangan instrumen ini meliputi beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu yang pertama ini, menyusun kisi-kisi. Apa sih kisi-kisi itu? Nah, kisi-kisi adalah suatu pedoman yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes. Nah, adapun beberapa langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi. Langkah yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Setelah itu, memilih materi yang esensial. Selanjutnya, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Yang selanjutnya yaitu terdapat kisi-kisi tes materi himpunan yang telah dilakukan pada beberapa waktu lalu. Nah, pada kisi-kisi ini terdapat komponen identitas. Yang pertama yaitu satuan pendidikan, yaitu SMP, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester ganjil, kurikulum 2013 dengan alokasi waktu 60 menit, jumlah soal 10 butir, dan bentuk soal 10 uraian. Nah, selanjutnya matriks. Nah, pada matriks ini terdapat kolom kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, bentuk soal, dan nomor soal. Selanjutnya, yang kedua adalah menulis butir soal. Nah, dalam menulis butir soal akan dibahas tentang menulis soal yang baik itu seperti apa. Terus, prinsip-prinsip dalam penulisan butir soal itu yang seperti apa. Oke, pembahasan pertama kita mulai dari menulis soal yang baik. Gimana sih cara menulis soal yang baik itu? Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menguasai akan mata pengetahuan yang dites. Yang kedua, kesadaran akan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Yang ketiga, pemahaman akan karakteristik individu-individu yang dites. Yang keempat, kemampuan membahaskan gagasan. Yang kelima, penguasaan teknik penulisan. Dan yang keenam, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan penulisan soal. Nah, adapun prinsip dalam penulisan butir soal itu, yang pertama harus valid. Maksudnya soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua harus reliable, maksudnya konsisten hasil pengukurannya. Terus yang ketiga fair, tidak merugikan pihak tertentu. Baiklah, kita akan melanjuti pembahasan tentang taksonomi Bloom. Nah, kita dapat melihat pada tabel terdapat kata-kata operasional. C1 mengingatkan, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Kalimat kata kerja operasional tersebut dapat kita adopsi secara langsung dan kita gunakan dalam pembuatan butir soal. Nah, penggunaan kata kerja operasional tersebut disesuaikan dengan aspek penilaian. Jadi, jika kita ingin mengetahui pemahaman siswa, kita dapat menggunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan, mengartikan, menampilkan, memberi contoh, dan lain-lain. Jadi, kata kerja operasional sangat berkaitan dengan aspek apa yang akan kita ukur. Selanjutnya yaitu bentuk tes tertulis. Nah, untuk bentuk tes tertulis ini terdapat dua, yaitu dengan menggunakan skor objektif dan dengan menggunakan skor subjektif. Nah, untuk yang menggunakan skor objektif ini bisa berupa isian dan pilihan. Nah, untuk yang isian bisa berupa jawaban singkat, melengkapi, atau mengidentifikasi masalah. Nah, untuk skor objektif yang berupa pilihan nanti bisa berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau sebab akibat. Nah, yang selanjutnya dengan menggunakan skor subjektif. Nah, pada skor subjektif ini bisa berupa uraian, proyek, tugas, atau studi kasus. Secara umum, tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Nah, bentuk tes uraian menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreatif yang tinggi. Kita akan membahas mengenai contoh penulisan butir soal tes subjektif.
Kompetisi dasar 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Adapun materi pokoknya menyajikan himpunan. Dan untuk indikator soalnya, yaitu disajikan dua himpunan dalam bentuk sifat suatu himpunan dan notasi himpunan, di mana peserta didik mampu menyatakan dalam bentuk keanggotaannya. Contoh butir soal. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. A. Anggota himpunan R adalah bilangan asli yang kurang dari 10. B. Anggota himpunan S adalah X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 12. Dan X adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya yaitu contoh pedoman peskoran. Apa sih tujuan pembuatan pedoman peskoran itu? Tujuannya itu untuk mempermudah guru dalam mengoreksi jawaban siswa. Nah, di sana terdapat 3 kolom. Kolom pertama berisikan soal, kolom kedua berisikan penyelesaian soal, dan kolom ketiga berisikan skor. Nah, jika siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut, maka siswa tersebut mendapat skor 1. Nah, jika siswa dapat menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut dengan benar, maka siswa mendapat skor 2. Dan jika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap, maka siswa mendapat skor 3. Nah, jadi skor maksimal pada soal tersebut adalah 5. Berikut merupakan hasil perhitungan validitas uji coba tes subjektif. Dari 20 siswa yang masing-masing siswa mengerjakan 10 soal tes uraian, dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa terdapat jumlah 10 soal yang valid. Sehingga berdasarkan perhitungan dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masing-masing soal dari 10 soal tersebut dapat dinyatakan valid. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil perhitungan reliabilitas uji coba soal tes subjektif. Dari 20 siswa yang masing-masing siswa mengerjakan 10 soal tes uraian, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa rumus alfa diperoleh 0,9. Nah, untuk reliable itu sendiri dikatakan reliable apabila dari rumus alfa tersebut melebihi 0,7. Nah, untuk tabel tersebut sudah dinyatakan bahwa rumus alfa diperoleh dengan nilai 0,9. Sehingga dari 10 soal uraian tersebut dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya pembahasan tentang hasil perhitungan soal yang diuji cobakan. Yang pertama, hasil validitas soal tes. Validitas suatu butir soal dicapai apabila hasil perhitungan lebih dari atau sama dengan 1,73. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh soal tes dari hasil perhitungan mencapai lebih dari atau sama dengan 1,73 atau dikatakan valid secara keseluruhan. Dengan indeks validitas terendah yaitu 1,9 pada butir soal nomor 3. Kedua, hasil reliabilitas soal tes. Untuk koefisien reliable pada soal tes subjektif menunjukkan nilai sebesar 0,9 dengan koefisien reliabilitas sekurang-kurangnya 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes tersebut dikatakan reliable. Jadi, secara keseluruhan, soal yang diuji cobakan tersebut valid dan reliable. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pada pembahasan yang telah kita bahas tadi, maka disimpulkan bahwa salah satu bagian terpenting dari pelaksanaan pembelajaran adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh suatu data, kemudian diolah menjadi suatu informasi sebagai hasil dari penilaian. Dan dari informasi tersebut dilakukan evaluasi agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam evaluasi ini terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Pada penelitian ini telah dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas pada materi himpunan SMP kelas 7.
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, butir soal tes subjektif sudah memenuhi syarat validitas karena jumlah antara yang valid dengan yang tidak valid lebih banyak yang valid. Yang kedua, soal tes subjektif telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain soal reliable karena berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan di atas dari harga reliable. Jadi secara keseluruhan bahwa soal yang diuji cobakan tersebut valid dan reliable. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.